Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian rutin ini kita dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Materi kita pada malam hari ini ialah kebersihan dalam Islam. Ketika awal kita bicarakan mengenai corona dengan konsep dari WHO, saya katakan tidak ada suatu agama atau suatu ajaran yang mengajarkan kebersihan sebagaimana Islam. Bagaimana kebersihan itu dalam Islam? Islam tidaklah melihat kebersihan itu semata-mata dari lahiriahnya, tetapi juga kebersihan dari segi batiniah. Maka di dalam Al-Baqarah ayat 222, untuk menunjukkan bahwa kebersihan dalam Islam itu bukan hanya dari lahiriah tapi dari batiniah, firman Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bertobat dan yang selalu menjaga kebersihan. Yang suka bertobat ini yang dimaksud ialah kebersihan batiniah. Mutatahhirin, kebersihan lahiriah. Dan Nabi mengatakan bahwa nilai kebersihan itu dalam Islam adalah separuh daripada iman. At-tuhuru syatrul iman. Lalu dalam aspek apa saja Islam membicarakan mengenai kebersihan? Islam berbicara tentang kebersihan dalam 6 aspek. Pertama, kebersihan diri.
Yang kedua, kebersihan pangan atau makanan. Ketiga, kebersihan sandang atau pakaian. Keempat, kebersihan papan atau tempat tinggal. Kelima, kebersihan keturunan. Dan keenam, kebersihan lingkungan. Keenam aspek ini itu semuanya ditinjau dari dua segi tadi, lahirianya dan batinianya. Lahirianya dari syariat, batinianya dari segi tasawuf. Maka ketika bicara tentang kebersihan diri, ketika bicara dari segi syariat, maka di situ bicara kebersihan dari najis dan kebersihan dari hadas. Kemudian ketika bicara tentang kebersihan dari segi batinia, maka bicara tentang kebersihan hati, kebersihan lidah, dan kebersihan tangan atau anggota tubuh kita. Dari segi lahiriah, kebersihan daripada najis dan hadas. Dari segi batinia, kebersihan dari tiga hal: hati, lidah, dan anggota tubuh yang disimbolkan dengan tangan. Dalam hal inilah orang tua kita berkata apa? Telu temas serang, dua teman laisa. Telu temas serang itu kebersihan hati, lidah, dan anggota tubuh. Dua temas serang tadi kebersihan dari najis dan dari hadas. Ketika berbicara tentang kebersihan dari najis dan dari hadas pada tubuh kita, di sinilah muncul masalah istinja, masalah mandi, masalah tayamum, masalah bersuci menurut pandangan fikih. Dan ketika berbicara kebersihan dari aspek batinia, mulai dengan bicara hati, hati bagaimana?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat sahalahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh setiap orang ada segumpal daging. Apabila daging segumpal itu baik, sehat, maka baiklah manusianya, seluruh tubuhnya. Baiklah pikirannya, baiklah ucapannya, baiklah perilakunya. Tapi apabila daging segumpal itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ketahuilah, daging segumpal itu adalah hati. Maka bicaralah dulu, bagaimana hati itu harus disucikan dari syirik. Ini dulu, dari syirik. Baru berikut segala penyakit-penyakit hati. Di dalam ilmu tasawuf ada istilah disebut tahliyah dan tahliyah. Tahliyah, hakre, ha yang pakai titik. Tahliyah, pengosongan. Tahliyah, pengisian yang tanpa titik. Artinya hati ini harus dikosongkan daripada semua penyakit hati. Dimulai dengan syirik, termasuk riya, termasuk penyakit hasad, termasuk penyakit takabur, sombong, termasuk penyakit namimah, provokasi, penyakit iri hati, pengosongan. Lalu tahliyah, pengisian, digantilah dengan sifat-sifat yang terpuji. Coba suka pamer, riya. Nabi di dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim mengatakan apa? Inna riya asyirkul asgar. Riya itu adalah syirik kecil. Makanya saya selalu ingatkan kepada masyarakat kita, terutama di desa-desa, bahwa pakai mutona mu pakai, tiwi mutona mu tiwi. Karena ada kecenderungan sebagai masyarakat kita itu, kalau mengadakan pesta, umpamanya mengadakan acara, mau meniru si anu, yang jelas beda. Dia punya prinsip apa? Apa sangin meti kuburawin rede, mada jemoku meti ko, masakan aku repak ko. Iya, karena mau show, mau wah, karena TV itu nampo.
Kenapa? Karena orang satu kampung itu kenal semua. Beda kalau di kota. Di kampung kenal semua. Siapa si Anu, bagaimana posisinya dalam masyarakat, dikenal semua. Kamu punya kelas begini saja, kamu mau ambil kelasnya yang di atasmu, bunuh diri namanya itu, atau dan kata lain memperkosa dirinya. Nah, mau berbangga dengan itu? Apa berbangga? Nah, cawe-cawe mau tahu sampai ada yang terjadi, maka nabi mana ni botingin dia panggil peindrem nah. Ayo napa agak di kuat pakir. Memana di botingin ada panggil peindrem nah. Itu karena ada syirik kecil dalam hatinya, riya. Itu Islam sejauh itu memandang enteng orang, sombong, sifat takabur, ini semua yang harus dibersihkan. Cemburu dan iri hati,